Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiatullah dengan NIM 2004-2120. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi keempat dan kelima dari mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Langsung saja ke materinya. Yang pertama ada subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dengan perkataan lain, yang dapat menjadi subjek hukum adalah sebagai penyandang hak dan kewajiban, baik sebagai subjek hukum atau sebagai orang. Yang merupakan subjek hukum ialah yang pertama manusia dan yang kedua badan hukum. Selanjutnya, subjek hukum manusia. Subjek hukum manusia adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Pada prinsipnya, orang sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Namun ada pengecualian menurut pasal 2 KUH Perdata bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah lahir dan menjadi subjek hukum jika kepentingannya mengkehendaki. Seperti dalam hal kewarisan. Namun apabila dilahirkan dalam keadaan meninggal dunia, maka menurut hukum ia dianggap tidak pernah ada sehingga ia bukan termasuk subjek hukum. Selanjutnya ada subjek hukum badan hukum. Ialah suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu. Sebagai subjek hukum, badan hukum mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum, yaitu teori kekayaan bertujuan. Yang pertama, memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya. Yang kedua, hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya. Selanjutnya ada objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Objek hukum berupa benda atau barang atau hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis. Objek hukum dapat dibedakan antara lain. Yang pertama, benda berwujud dan tidak berwujud. Yang kedua, benda bergerak dan tidak bergerak. Selanjutnya ada peristiwa hukum. Peristiwa hukum ialah suatu peristiwa yang didasarkan hukum, menimbulkan atau menghapuskan. Yang dimaksud peristiwa hukum atau kejadian hukum atau rechtsfeit adalah peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum, tetapi tidak setiap peristiwa kemasyarakatan akibatnya diatur oleh hukum. Selanjutnya ada hubungan hukum. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Tidak semua hubungan merupakan hubungan hukum, karena suatu hubungan hukum harus ada dasar hukum yang mengatur dan diikuti dengan adanya peristiwa hukum. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.